kenapa gereja-gereja itu di Eropa Katolik tutup, banyak yang tutup, banyak yang dijual, kadang dibeli sama masjid. Itu saya sampai nggak bisa habis pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat siang saudara-saudariku semuanya. Jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan terus mendukung channel ini. Dan tak lupa ya saudaraku, semoga kita semua, keluarga kita, dan umat Islam dimanapun berada senantiasa dalam lindungan Allah, dan Allah permudahkan segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kesempatan siang hari ini teman-teman, saya angkat videonya Pak Bom Bom ya. Di situ ada ibu-ibu yang di opening barusan ya, seorang Kristen dengan jujur mengatakan bahwa di Eropa itu banyak gereja ditutup, di Eropa itu banyak gereja dijual, salah satunya dijual kepada umat Islam dan dijadikan masjid oleh umat Islam. Allahu Akbar ya. Kalau berita ini umat Islam yang menceritakan berita ini, umat Islam yang ngomong berita ini, tentu mereka akan mengatakan, itu hoax, itu cuma tipu-tipu, itu cuma ini itu bla 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 gitu kan. Itu kalau umat Islam yang ngomong, mereka pasti akan bilang seperti itu. Dipastikan mereka akan bilang seperti itu teman-teman ya. Tapi ini yang ngomong seorang Kristen ya, orang Kristen yang tinggal di Eropa ya, dengan jujur dan terang-terangan mengatakan bahwa banyak gereja ditutup, banyak gereja dijual, salah satunya dijual kepada umat Islam lalu dijadikan masjid ya. Tak terkecuali juga di Indonesia beberapa bulan yang lalu ya teman-teman, di Jawa Tengah ya. Baik, kita simak videonya teman-teman. Itu kan berkat untuk kami semua, menurut saya. Dan ya juga, ya saya bukan mau menjelekkan Katolik ya. Yang pengalaman saya di sini, Katolik itu gereja-gerejanya banyak yang ditutup atau dijual ke kasino, atau jadi restoran, jadi bioskop, jadi diskotik. Itu pastikan something wrong. Ada pertanyaan, kenapa gereja-gereja itu di Eropa Katolik tutup, banyak yang tutup, banyak yang dijual, kadang dibeli sama masjid. Itu saya sampai nggak bisa habis pikir, kenapa mau dijual sama masjid? Sebenarnya bisa dijual, dijadiin hotel, ada juga dijadiin hotel, restoran atau dan lain sebagainya. Jadi di situ saya juga bisa mengerti perbedaan Katolik sama Protestan. Dulu saya juga Protestan, dari famili turun temurun Protestan. Bu, ya. Kalau Halo? Ibu, kalau itu nyata kah atau Ibu ini betul kan Ibu? Itu bukan cerita, bohong. Nah, Pak Bom Bom kecewa teman-teman ya. Pak Bom Bom masih belum percaya. Pak Bom Bom masih ingin memastikan kepada Ibu Esther ini ya, Jan dan Esther ya namanya ya teman-teman. Ini seorang Kristen. Kalau kita lihat namanya saja sudah dipastikan ibu ini adalah seorang Kristen ya, entah Kristen Protestan atau Katolik, itu urusan lain. Yang jelas ibu ini adalah seorang non-Muslim ya. Pak Bom Bom tercengang mendengar berita ini ya, dan bertanya, itu beneran atau gimana katanya ya. Kan saya dibilang, saya di awal sudah mengatakan teman-teman ya,
kalaulah berita ini yang mengatakan adalah umat Islam yang menceritakan berita ini bahwa di Eropa itu banyak gereja ditutup karena jemaatnya banyak yang mu'allaf, banyak gereja dijual karena gerejanya sudah sepi dan lain sebagainya, menjadi hotel, menjadi kasino, menjadi bioskop, ya, juga dijual kepada umat Islam lalu dijadikan masjid gitu kan. Mereka akan bilang itu cuma hoak, itu cuma konten tipu-tipu, itu cuma begini dan begitu bla 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 dan lain sebagainya. Itu kalau umat Islam yang ngomong. Ini yang ngomong adalah seorang Kristen, yang ngomong non muslim, ya. Di luar Islam ini yang ngomong. Pak Bom Bom masih memastikan, teman-teman. Artinya apa? Berita itu memang nyata, berita itu memang fakta, ya, bukan rekayasa. Kalau Halo? Ibu, kalau itu nyata kah atau Ibu ini? Betul Ibu? Itu bukan cerita bohong. Tanya orang-orang Indonesia yang di Itu bukan cerita bohong, ya. Itu bukan cerita bohong. Silahkan bisa cek, silahkan bisa tanya kepada orang-orang Indonesia yang tinggal di Eropa. Nah, kalau Saifuddin Ibrahim kan di Amerika nih, kalau di Amerika tidak tidak sepesat Eropa, ya, tidak sepesat di Eropa. Pesat juga tapi tidak sepesat yang di Eropa. Seandainya Saifuddin Ibrahim tinggal di Eropa, maka Saifuddin Ibrahim akan berkata begini, "Oh, nasibku malang. Kenapa aku pindah ke sini? Ternyata gereja di sini banyak yang dijual," gitu kan. Menangis di akhir musim. Ini ya, ini bukan rekayasa loh ya. Ini bukan konten tipu-tipu yang ngomong orang Kristen sendiri di roomnya Pak Bom Bom. Ya, banyak gereja yang dijual. Eropa. Mereka bisa lihat sendiri. Sampai saya heran-heran, nggak habis mikir kenapa gereja Katolik itu banyak yang tutup. Hanya satu kali dalam Natal aja rame, lalu sepi. Banyak yang dijual, ditutup, benar-benar asli Pak. Jadi saya bukan ngomong fantasi atau ngomong cerita-cerita yang dongeng atau bohong, enggak. Karena saya mengikuti perkembangan gereja-gereja atau ya dengar sana sini, dengar di berita-berita, di televisi. Di Ibu radio. sekarang ada di mana, Bu? Ibu sekarang di Belanda atau di Jerman? Saya sekarang ada di Belanda, Pak. Tadinya di Jerman. Dulu di Belanda, di Jerman, di Belanda lagi. Gitu ceritanya. Jadi Ya. Memang pahit ya, berita ini sangat menyakitkan untuk saudara-saudara kita yang di luaran sana ya. Dan di room ini juga ada Chandra Ginting, teman-teman. Nih di bawah nih ya, ada Chandra Ginting. Ceritanya Chandra Ginting juga menangis di akhir musim. Pak Bom Bom juga menangis di akhir musim ya. Pak Bom Bom kecewa. Kenapa gereja banyak ditutup? Kenapa gereja banyak dijual? Kenapa dijual kepada umat Islam lalu dijadikan masjid gitu kan? Pertanyaannya teman-teman. Ya, pertanyaannya. Kenapa di Eropa sana banyak yang meninggalkan Kristen? Kenapa di Eropa sana banyak gereja ditutup, banyak gereja yang dijual, salah satunya dijadikan masjid? Kenapa? Karena mereka sudah menganggap ya, mereka pada umumnya yang masuk Islam itu menganggap bahwa konsep ketuhanan Tritunggal itu tidak bisa dicerna dengan logika. Ya, tidak bisa dicerna secara rasional gitu ya. 1 tapi 3, 3 tapi 1. Itu yang saya tahu ya teman-teman. Semoga bermanfaat teman-teman. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.